Halo Elo, apa kabar? Baik dong, kamu gimana nih Dio? Aku baik juga dong. Aku setiap hari rajin berjemur biar sehat. Aku juga nih, memang matahari sehat buat tubuh kita. Halo Dio. Halo Lause. Halo Elo. Halo Lause. Lagi pada ngapain ini? Lagi olahraga juga ya? Iya Lause. Wah, bagus itu ya. Memang di masa begini ini ya, kita harus rajin olahraga biar kita sehat ya. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman kita ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Lause David, Elo. Dan Deo dalam acara ujian sekolah minggu Smile Heboh. Lause, yuk kita doa dulu. Betul Elo. Yuk adik-adik kita doa dulu sebelum memuji Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kami boleh bangun dengan segar, sehat. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Lause, udah lama nih Deo nggak senam. Nah, kebetulan nih ya, hari ini Lause mau mengajak kalian senam sambil memuji Tuhan. Emang bisa Lause? Lagunya apa nih? Ya bisa dong. Itu loh, lagu senam mau mirip. Kalian tahu nggak? Tahu dong Lause, itu kan lagu dari Flores NTT ya Lause. Betul sekali Deo. Wah, seru tuh. Yuk teman-teman, semua bangkit berdiri ikutan kita senam sambil puji Tuhan ya. Musik. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do temu fa mi re. La la la. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do temu fa mi re. La la. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, kiri manis. Sekarang kanan nih, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, kanan. Puji namanya. Suka-suka mari suka sekolah minggu bersukaria dalam diri ada sukacita mari memuji soraklah haleluya. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Semua menari bersukacita sambil bernyanyi soraklah haleluya. Tambah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Putar ke kanan nih, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Putar ke kiri,
ye. Ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Sekarang kanan nih, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, pagi hari ini kita masih bisa olahraga dan memuji Tuhan bersama. Kita juga masih bisa sehat dan berkumpul bersama keluarga kita. Ya Lause, itu semua karena Tuhan menyertai kita. Betul Deo, Tuhan itu menyertai kita saat kita senang, saat kita berduka, bahkan saat kita di masa pandemi ini. Ya, karena itu adik-adik ya, mari kita pujikan lagu Kudaki-daki, karena kita tahu Tuhan itu selalu ada dimanapun dan kemanapun kita ada. Oke? Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa, selam, 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 dalam samudera, dayung, 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 luar angkasa, selam, 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 dalam lautan, dayung, 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah teman-teman, kita bersyukur ya karena Tuhan selalu menyertai kita. Kalau gitu hidup kita harus makin berkenan di hadapan Tuhan. Ya betul sekali adik-adik, seperti theme song kita bulan ini. Semakin besar, semakin berkenan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan.
kita pujikan, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Teman-teman, jangan lupa ya persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja berikut ini. Jangan lupa juga untuk follow IG sekolah minggu kita di smile.gkt.bogor dan jangan lupa subscribe, like, dan share juga channel YouTube kita di Komisi Anak Smile GKT Hosana Permai. Yuk adik-adik, kita daftar SAL online sinode yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Juni. Silahkan daftar ke guru kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat hari Minggu. Semangat heboh. Halo adik-adik pra-remaja, selamat hari Minggu. Selamat datang dan selamat beribadah kembali di channel YouTube Komisi Anak Smile GKT Hosana Bumi Permai. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan sampai saat ini. Terima kasih memberikan kesempatan buat kami beribadah kepadamu. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan dan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati setiap kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, zaman dulu sebelum ada media sosial, WA, telepon, orang-orang berkomunikasi salah satunya dengan cara menulis surat. Zaman sekarang udah jarang ya orang menulis surat, adanya sekarang tuh email, surat elektronik. Nah, adik-adik, Lausa Ayu tuh masih pernah zamanin menulis surat. Waktu Lausa Ayu masih kecil, waktu masih SD, Lausa Ayu tuh pernah mengajak berkenalan dengan orang yang ada di majalah. Saya tulis surat untuk dia, ajak kenalan. Sekarang adik-adik lebih gampang ya kalau mau kenalan sama orang, bisa lewat media sosial. Tapi dipikir-pikir kalau lewat media sosial bisa bahaya juga ya, karena sekarang banyak orang yang memalsukan identitas mereka. Jadi nggak aman. Tapi beda dengan surat. Surat itu ada pengirimnya, kepada siapa, untuk siapa. Nah adik-adik, apalagi di dalam zaman Alkitab ya, suratnya itu sangat jelas. Di dalam Alkitab kita sendiri pun banyak kitab-kitab yang berasal dari surat. Hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Kita mau melihat surat-surat yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru.
Yuk kita lihat sama-sama. Surat Roma. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Paulus menjelaskan tentang Injil yang tertulis di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Surat Roma terbagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama pasal 1 sampai pasal 11. Bagian yang kedua pasal 12 sampai 16. Bagian yang pertama berbicara tentang konsep, bagian yang kedua berbicara tentang praktek kehidupan orang percaya. Bagian 1 seperti Allah sudah mengampuni orang berdosa. Sebagai orang yang sudah diampuni, apa sih yang harus kita lakukan? Itu dibicarakan di bagian yang kedua, yaitu mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Surat berikutnya yang akan kita pelajari adalah 1 Korintus. Surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus menulis surat ini karena Paulus ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di antara jemaat Korintus. Jemaat Korintus memiliki masalah kesombongan. Mereka berbangga diri dengan golongan mereka masing-masing. Mereka bangga dengan kelompok Kefas. Mereka bangga dengan kelompok Apolos. Mereka bangga dengan kelompok Kristus. Paulus menasihati mereka bahwa janganlah kamu berbangga diri sendiri, tetapi kalau siapa mau berbangga, berbanggalah karena Kristus. Paulus juga mengajarkan mereka untuk saling mengasihi, yang sangat kita kenal di dalam 1 Korintus 13. Surat berikutnya yang akan kita pelajari adalah surat Efesus. Efesus adalah surat yang sangat bagus. Dia memiliki pengetahuan tentang Injil yang sangat kaya dan memberikan kita pengetahuan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah. Yuk kita baca bersama-sama dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Surat berikutnya adalah surat Filipi. Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus pada jemaat Filipi untuk menguatkan mereka di masa-masa sulit. Paulus mengajak mereka untuk berkaca dari penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus yang sebelumnya memiliki semuanya di surga, tetapi rela mengosongkan diri, turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ayatnya pasti sudah sangat familiar. Yuk kita baca bersama-sama dari Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bagian yang lain di dalam surat Filipi, Paulus menyuruh jemaat Filipi untuk bersuka cita. Adik-adik tahu, waktu Paulus menuliskan surat Filipi ini, Paulus sedang berada di dalam penjara loh. Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat Filipi bahwa sekalipun dia di dalam penjara, dia bisa tetap bersuka cita. Dan Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi untuk tetap bersuka cita. Mari kita baca bersama-sama dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Selanjutnya adalah surat Kolose. Paulus menasihatkan pada jemaat Kolose untuk berhati-hati dengan ajaran yang ada di sekitar mereka, yaitu filsafat kosong dan palsu yang sudah diajarkan turun-temurun mengenai roh-roh dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebelumnya mungkin mereka memang percaya seperti itu, tetapi sejak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus lebih percaya kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup mereka. Selanjutnya adalah surat 1 dan 2 Timotius. Paulus menasihatkan pada anak rohaninya, yaitu Timotius, yang pada saat itu sedang menggembalakan sebuah gereja untuk menjadi teladan di tengah jemaat. Yuk kita baca bersama-sama karena bagian ini juga seperti buat kita ya.
Yuk kita baca bersama-sama dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Selanjutnya adalah surat Filemon. Surat ini sedikit berbeda dengan surat-surat yang tadi kita bahas karena Paulus menuliskan surat ini dengan sangat spesifik kepada Tuan Filemon karena masalahnya dengan hambanya yang bernama Onesimus. Ada apa sih yang terjadi antara Filemon dengan Onesimus? Yuk kita saksikan video berikut. So there's this guy named the Apostle Paul. And Paul loves Jesus and preaches the gospel around the world, including in the city of Ephesus, where this other guy, Philemon, meets Jesus, is saved, and becomes a Christian. Philemon goes back to his hometown, a city called Colossae, and becomes a leader in the local church there. Philemon has a really big house because he's a wealthy business owner, and he allows the church to use his home for church services. About 10 years later, one of Philemon's slaves, Onesimus, steals money and runs away to Rome. While in Rome, the runaway slave meets the same Apostle Paul that his master had heard a decade earlier. And just like his master, Onesimus becomes a Christian after hearing Paul preach the gospel. Once Paul realizes that Onesimus is a runaway slave, he sends Onesimus home to Philemon with a letter he's written to Philemon, his family, and his church, explaining that Onesimus had become a Christian and should be forgiven for running away and stealing. Paul gives Philemon the opportunity to forgive Onesimus and receive his runaway slave as a brother in faith. And the church around them gets an opportunity to see what forgiveness really looks like. The letter that Paul wrote is the book of Philemon. Selanjutnya adalah surat Ibrani. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Mereka adalah orang yang sangat erat dengan hukum Taurat. Sehingga kalau kita membaca surat Ibrani, banyak sekali kaitan dengan perjanjian lama. Salah satu contohnya adalah korban persembahan. Surat ini menggambarkan bagaimana Yesus menjadi korban persembahan yang sempurna untuk mengampuni dosa manusia. Selain itu, untuk menggambarkan iman, surat Ibrani ini memakai tokoh-tokoh perjanjian lama untuk menggambarkan apa iman itu. Selanjutnya adalah surat Yakobus. Surat Yakobus mengajak para orang percaya untuk menyatakan iman mereka ke dalam perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab itu, setiap kita yang punya iman harus kita nyatakan ke dalam perbuatan. Orang yang percaya pasti bertindak sesuatu kan? Surat selanjutnya, Petrus, Yohanes, dan Yudas itu mengajarkan hal yang mirip-mirip, yaitu mengajarkan tentang kasih. Hal yang sangat familiar kan, yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat bersama-sama ayat-ayat familiar yang ada di kitab-kitab ini. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, adik-adik, sudah selesai kita belajar surat-surat yang ada di Perjanjian Baru. Lause memang tidak mengambil semua surat yang ada di Alkitab karena Lause ingin menekankan beberapa bagian yang penting, tapi Lause harap adik-adik bisa membacanya sendiri ya. Adik-adik, menurut adik-adik bisa nggak ya bagian surat-surat yang ada di Alkitab tadi yang kita pelajari itu diterapkan di masa sekarang? Karena beberapa bagian surat kan sangat spesifik ya. Bisa nggak ya diterapkan? Bisa adik-adik, karena yang diberikan di dalam Alkitab itu adalah prinsip-prinsipnya. Sedangkan kita di dalam kehidupan, kita bisa mengambil prinsip itu untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Misalnya, waktu Paulus menasehati jemaat Korintus untuk jangan sombong, kita memang saat ini tetap ada sifat sombong dan kita diajari oleh Paulus untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
sehingga kita tidak perlu sombong dengan golongan kita. Atau seperti surat Timotius. Timotius itu adalah orang muda dan kita juga masih muda kan? Kita bisa mengambil prinsipnya bahwa kita harus menjadi teladan. Nah, adik-adik, menurut adik-adik dari surat-surat yang Lause sudah paparkan, mana sih yang paling berkesan buat adik-adik, yang menurut adik-adik itu menjadi perintah, menjadi penghiburan, atau menjadi teguran buat adik-adik? Adik-adik bisa isi ya di dalam Google Form yang ada di description box. Lause tunggu ya. Oke, Lause sudah selesai bercerita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami belajar firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kami mohon anugerah Tuhan menyertai kami dalam studi, dalam kesehatan, dalam apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.